Selamat pagi Father dan selamat pagi teman-teman. Dirinya kami di sini dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami mempresentasikan yang berjudul Sahabat Pancasila, Kolaborasi Pemuda untuk Keberagaman dan Persatuan. Perkenalkan, nama saya Paulina Lavinia Putri dengan NIM akhir 079. Saya Margareta Tisyani Tirta Sanjaya dengan NIM akhir 080. Saya Francisca Eka Marcella dengan NIM akhir 082. Saya Ratna Mestela dengan NIM akhir 081. Latar belakang dari proposal kegiatan kami ada Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa, baik dari segi suku, agama, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Keberagaman ini merupakan aset berharga yang menjadi landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi, tantangan terhadap semangat kebinekaan dan persatuan bangsa semakin kompleks. Berbagai persoalan seperti intoleransi, perpecahan, dan konflik sosial berbasis identitas kerap muncul dan mengganggu keharmonisan antar warga. Dalam menghadapi situasi tersebut, Pancasila sebagai dasar negara memainkan peran penting sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mampu menjadi jembatan antara perbedaan dan memperkuat semangat hidup rukun. Oleh karena itu, penting untuk terus menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dalam keberagaman serta menumbuhkan cinta terhadap budaya Indonesia. Melalui kegiatan festival budaya Nusantara yang diselenggarakan di lingkungan kampus, menjadi contoh dalam mempererat persatuan dalam rasa cinta terhadap budaya yang ada di Indonesia ini. Nilai-nilai ini sejalan dengan Pancasila dan berkontribusi besar terhadap kesatuan bangsa. Kegiatan Sahabat Pancasila, Kolaborasi Pemuda untuk Keberagaman dan Persatuan merupakan sebuah langkah nyata untuk mengajak pemuda berperan aktif dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi kolaboratif. Melalui program ini, diharapkan tercipta ruang bagi dialog, kerjasama, dan gerakan sosial yang memperkuat identitas kebangsaan serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap Indonesia sebagai tanah air bersama. Kemudian, di sini ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah yang pertama, mewadahi kreativitas dan ekspresi seni budaya bagi para pemuda, khususnya mahasiswa. Kedua, mengenalkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar pemuda dari berbagai latar belakang kebudayaan, suku, dan agama. Kemudian deskripsi kegiatan yang akan kami selenggarakan yaitu Festival Budaya Nusantara merupakan suatu kegiatan yang akan diselenggarakan di lingkungan kampus yang mewadahi bagi mahasiswa untuk dapat memperkenalkan dan merayakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
mulai dari kuliner, tarian, musik, bahkan pakaian adat mereka. Dalam kegiatan festival budaya Nusantara ini, para mahasiswa dari berbagai daerah diberi kesempatan untuk dapat menampilkan dan memperkenalkan kebudayaan tradisional mereka. Kemungkinan kegiatan yang akan diselenggarakan itu di suatu auditorium yang dengan kapasitas dapat menampung kapasitas mahasiswa lebih banyak. Selanjutnya ada implementasi nilai Pancasila. Nilai implementasi Pancasila itu terdapat 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan menghormati perbedaan antara agama dan keyakinan dalam festival budaya, juga membuka ruang diskusi lintas kepercayaan. Contohnya seperti seorang mahasiswa berpartisipasi dari berbagai latar belakang, agama, dan suku untuk membantu dalam suatu acara. Ini dapat menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kolaborasi dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengangkat nilai kemanusiaan dengan memberikan ruang untuk berekspresi dengan adil bagi semua budaya tanpa diskriminasi. Contohnya, seperti seorang mahasiswa dari berbagai daerah ingin menampilkan kebudayaannya, seperti kebudayaan tradisional dengan berbagai keunikan kebudayaan mereka dengan rasa bangga dan saling menghargai penampilan satu sama lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Festival budaya Nusantara ini bertujuan untuk mempererat persatuan melalui pengenalan budaya, kuliner, dan adat dari berbagai daerah. Melalui kolaborasi dalam persiapan dan pelaksanaan acara, serta interaksi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang, semangat persatuan dan kebersamaan yang ditunjukkan. Contohnya seperti mahasiswa mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, berkumpul di suatu tempat, menyajikan kuliner khas daerah yang berbeda-beda, dan menampilkan tari-tarian atau musik dari berbagai suku yang semuanya dibentuk dalam satu wadah festival. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pembangunan. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan stand budaya atau penampilan. Maka perlu adanya narasumber dan diskusi untuk membuka ruang dialog dan pertukaran gagasan yang mencerminkan musyawarah. Contohnya yaitu seperti seorang mahasiswa diberikan kesempatan untuk menampilkan dan memperkenalkan kebudayaan tradisional mereka. Dengan ini, mereka menunjukkan adanya ruang partisipasi dan inisiatif dalam keaktifannya. Yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua mahasiswa diberikan kesempatan yang setara dengan berbagai latar belakang yang berbeda untuk tampil dan berkolaborasi. Contohnya seperti pembukaan stand budaya bagi semua mahasiswa dari berbagai daerah untuk menampilkan kebudayaan mereka tanpa diskriminasi. Yang pada awalnya telah dilakukan workshop dan diskusi yang dapat diakses oleh semua peserta untuk meningkatkan pemahaman dan toleransinya. Berikutnya yaitu rencana anggaran dan sumber daya. Yang pertama itu rencana anggaran. Terdapat sewa kursi stand budaya,
memperkirakan biayanya yaitu 3 juta. Yang kedua, spanduk dan banner yaitu 700.000. Yang ketiga, perlengkapan dekorasi dan atribut budaya yaitu sejumlah 2 juta rupiah. Yang keempat, materi workshop atau berupa fotokopi, alat tulis dan lainnya yaitu memperkirakan biaya sejumlah 400.000 rupiah. Yang kelima, konsumsi panitia dan narasumber yaitu berupa snack, air mineral dan sebagainya. Memperkirakan biaya sejumlah 2 juta rupiah. Dan cadangan tak terduga itu kami memperkirakan sekitar 3.020.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu 11.120.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua, sumber daya. Sumber daya tersebut terdapat 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya non-finansial. Sumber daya manusia mencakup panitia pelaksana kegiatan acara, relawan, narasumber, dan perwakilan mahasiswa di setiap kelas. Yang kedua, sumber daya finansial, yaitu mencakup dana sponsor, dana donasi, dan dana mahasiswa atau uang iuran organisasi. Dan yang ketiga, sumber daya non-finansial, yaitu berupa alat peraga budaya seperti pakaian adat, alat musik, makanan khas. Dan berikutnya stand budaya, yaitu berupa banner dan kursi. Selanjutnya ada target. Target itu program Sahabat Pancasila kolaborasi pemuda untuk keberagaman dan persatuan menuju mahasiswa dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan budaya yang ada di lingkungan kampus. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan yang mengusung tema keberagaman dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mewujudkan ruang dialog antar budaya yang terprogram di lingkungan kampus. Yang ketiga, mengumpulkan mahasiswa dari berbagai daerah untuk saling mengenal dan membangun sinergi dalam semangat persatuan. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia sekaligus memperkokoh identitas kebangsaan generasi muda. Yang kedua, meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga keberagaman budaya sebagai aset bangsa. Yang ketiga, memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan di antara mahasiswa dengan latar belakang yang beragam. Yang keempat, membentuk budaya kolaboratif di lingkungan kampus yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, penutup. Kegiatan Sahabat Pancasila, yaitu kolaborasi pemuda untuk keberagaman dan persatuan, merupakan wujud konkret dari semangat pemuda dalam memelihara dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Festival Budaya Nusantara yang diselenggarakan secara kolaboratif, partisipatif, mahasiswa dari berbagai latar belakang diberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, mengenal dan memahami ragam budaya yang ada di Indonesia. Hal ini selain dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, serta prinsip musyawarah dan keadilan sosial yang menjadi pijakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata kami minta maaf. Terima kasih. Baik.